Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa Berita TVmu kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan. Di antaranya adalah pihak otoritas Arab Saudi melansir lebih dari 1.500 jamaah yang menjadi korban dalam insiden Mina. Kementerian Agama menginformasikan jumlah korban jamaah haji asal Indonesia dalam insiden Mina. Kemarau panjang memaksa pemerintah untuk kembali mengimpor beras. Dan pemirsa, bersama saya Boy Aditya, inilah Berita TVmu selengkapnya. Pemirsa, pihak otoritas Arab Saudi melansir lebih dari 1.500 jamaah haji telah menjadi korban dalam insiden Mina dan sebagian diantaranya meninggal dunia. Data terakhir menyebutkan, korban meninggal dalam insiden jamaah haji lempar jumroh di Mina, Arab Saudi bertambah menjadi 717 orang. Sunarko menyebutkan, ketiga korban meninggal asal Indonesia masing-masing Hamid atau Wi laki-laki asal Surabaya, Saiyah perempuan asal Batam, dan seorang jamaah laki-laki yang belum diketahui identitasnya. Diduga, korban terakhir ini berasal dari Probolinggo. Selain itu, seorang jamaah Indonesia lainnya diketahui dalam kondisi luka serius dan dirawat di Rumah Sakit An-Nur Mekah. Menurut kantor berita Al Arabiya, lantaran musibah ini Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz akan melakukan peninjauan kembali atau review terkait pelaksanaan ibadah haji. Kementerian Agama memberikan informasi sementara jumlah korban tewas warga negara Indonesia yang meninggal dalam tragedi Mina sejumlah 3 orang. Kementerian Agama memberikan informasi sementara jumlah korban warga negara Indonesia yang meninggal dalam tragedi Mina 24 September 2015. Sejauh ini diketahui ada 3 orang warga negara Indonesia yang menjadi korban meninggal dunia dalam tragedi tersebut. Kepala Bidang Humas Kementerian Agama Rosidin Karidi memberikan keterangan sementara nama-nama jamaah asal Indonesia yang meninggal dalam tragedi Mina itu diantaranya Hamid Atowi 51 tahun asal Surabaya, Saiyah 50 tahun asal Batam, dan 1 orang lagi belum dapat teridentifikasi. Sudah saya sampaikan, yang Hamid Alwi ini dari Kloter 48 Surabaya, dan yang kedua ini yang Bu Saiyah ini dari Kloter 14 Batam. Rosidin pun menambahkan, sampai saat ini Kementerian Agama masih belum mendapatkan konfirmasi kebijakan penggantian santunan dari pemerintah Arab Saudi. Namun pemerintah Indonesia akan memberikan asuransi bagi jamaah haji asal Indonesia yang menjadi korban dalam tragedi Mina tersebut. Mengingat ada 2 versi jumlah korban yang menyebutkan hingga saat ini jumlah korban 717 dan ada pula yang menyebutkan jumlah melebihi 717 orang. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Komisi Pengawas Haji Indonesia atau KPHI mengeluarkan pernyataan terkait simpang siurnya informasi tragedi Mina 2015. Hal tersebut dilakukan agar membuat keluarga jamaah menjadi lebih tenang. Tragedi Mina 2015 jelas membuat sejumlah keluarga besar jamaah haji di Indonesia khawatir. Keluarga jamaah haji di Indonesia khususnya selalu berusaha mendapatkan informasi terkini tentang keluarga mereka di Mekah. Slamet Effendi Yusuf, selaku Ketua KPHI menyerukan masyarakat agar berpegang pada informasi yang disampaikan KPHI dan Kementerian Luar Negeri. Para keluarga jamaah haji juga dihimbau agar mengkoreksi kembali sumber informasi yang mereka terima. Himbauan tersebut disampaikan karena menurutnya selama ini banyak beredar tentang informasi di situs berita maupun media sosial yang simpang siur. Ketidakjelasan berita menimbulkan kepanikan dan rasa was-was di tengah masyarakat, khususnya keluarga jamaah haji. Menyikapi insiden Mina ini, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah turut bela sungkawa kepada korban jamaah di Mina. Fahri berpendapat, tragedi tersebut akibat penumpukan yang seolah tidak diatur dan tidak bisa dihindari dalam menjalankan setiap prosesi ibadah haji.
Fahri menghimbau agar masyarakat tetap tenang sebab tragedi tersebut tidak terjadi di jalur Indonesia. Saat ini Fahri bersama Amirul Hajj terus berkoordinasi dengan rumah sakit setempat untuk mengidentifikasi korban dari pihak Indonesia. Tim TVMU memberitakan. 3 prosesi ibadah yang membutuhkan konsentrasi tinggi jamaah adalah wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan melempar jumroh di Jamarat Mina. Di ketiga lokasi ini jamaah harus disiplin dan meninggalkan kesombongan. Setiap kali mendengar nama Mina, jamaah haji Indonesia selalu mengenang musibah terbesar tewasnya ratusan jamaah Indonesia di terowongan Mina. Kini, musibah yang nyaris sama terulang kembali. Bedanya musibah yang terjadi pada tahun 1990 saat terowongan Mina masih satu dan lebih beresiko. Sementara saat ini, fasilitas Jamarat jauh lebih aman bagi jamaah. Namun peristiwa yang terjadi Kamis pagi pada pukul 7 waktu Arab Saudi, di mana terjadi crowded di perlintasan antara 2 jalur jalan menuju terowongan Mina, telah menimbulkan korban ratusan yang meninggal dunia akibat berhimpitan. Korban terbanyak adalah jamaah dari Afrika, seperti Mesir dan Yaman, namun ada juga beberapa di antaranya jamaah haji Indonesia. Sejak dari tanah air, setiap kali manasik kepada jamaah sudah diingatkan untuk mewaspada prosesi pelemparan di Jamarat. Jamaah diminta untuk mengikuti jadwal pelemparan untuk jamaah dari Asia, khususnya Indonesia. Sesungguhnya, pemerintah Arab Saudi telah melengkapi fasilitas Jamarat sungguh luar biasa. Dengan terus memperluas Jamarat, mulai dari akses masuk menuju dan keluar dari Jamarat, sampai kepada prosesi pelemparannya. Dengan perluasan akses Jamarat, di mana jamaah bisa melempar di 4 tingkat, sesungguhnya kini jamaah merasa lebih nyaman. Saat ini, Jamarat bisa menampung 500.000 jamaah pada setiap jamnya. Menurut Menteri Perkotaan dan Pedesaan Arab Saudi Pangeran Mansur bin Miteb, besarnya daya tampung itu karena telah selesainya pengerjaan jembatan menuju Mina. Proyek pembangunan jembatan menuju Jamarat menelan biaya hingga 2 miliar real Arab Saudi atau sekitar 6,50 triliun rupiah. Tentu saja, dengan pembangunan yang masih dilakukan, diharapkan dalam beberapa tahun ke depan jamaah dapat menikmati kenyamanan yang lebih baik lagi. Pemerintah Arab Saudi tidak saja melakukan perbaikan fasilitas, tapi juga melakukan perbaikan manajemen keamanan dan pengawasan. Cerita lain, kini jamaah sudah bisa menikmati transportasi kereta api dari Mekah, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Sayangnya kereta api ini belum digunakan oleh jamaah haji Indonesia. Saiful Hadi, TVMU memberitakan. Pemirsa, pimpinan Muhammadiyah Cabang Bantan menyembelih 65 ekor sapi. Berita selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TVMU. Muhammadiyah Cabang Bantan Selamat melakukan pemotongan 65 ekor sapi. Daging kurban dibagikan kepada warga di sekitar masjid-masjid Muhammadiyah. Muhammadiyah Cabang Bantan Selamat telah melakukan penyembelihan hewan kurban sekitar 65 ekor sapi. Muhammadiyah Cabang Bantan Selamat memiliki 9 ranting yang berlokasi di Kecamatan Medan Tembung dan Kecamatan Percut Seituan. Cabang Bantan Selamat merupakan salah satu cabang dengan ranting terbanyak di kota Medan. Kurban sebanyak itu biasanya diperoleh melalui tradisi tabungan kurban yang dilakukan oleh ranting-ranting.
Bendahara Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banten Slamet Haji Aswan Lubis menjelaskan, dengan pelaksanaan kurban ini diharapkan dapat memperkuat dakwah Muhammadiyah di tengah masyarakat. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Kemarau panjang memaksa pemerintah kembali mengimpor beras. Namun pihak parlemen menilai produksi beras tahun ini cukup untuk menutupi kebutuhan nasional. Pemerintah memutuskan kembali mengimpor beras sebanyak 1,5 juta ton dari Thailand. Pemerintah khawatir musim kemarau panjang akibat El Nino yang melanda Indonesia membuat stok beras habis. Menurut Wakil Presiden Yusuf Kala, stok beras saat ini cuma sekitar 1,5 juta ton. Stok yang ada sangat kurang dari cukup. Seharusnya kata Kala stok yang tersedia harus lebih besar lagi. Idealnya, stok beras yang tersedia 2,5 hingga 3 juta ton. Lebih lanjut, Kala menyatakan, stok beras raskin untuk rakyat kecil diperkirakan akan habis pada akhir tahun ini. Jadi mau tidak mau, Indonesia harus impor lebih besar lagi dari yang semula direncanakan belum lama ini. Menanggapi rencana ini, Wakil Rakyat angkat bicara. Ketua Komisi 6 Heri Gunawan meminta pemerintah tak perlu melakukan impor beras. Menurut mereka, produksi padi pada 2015 berdasarkan data Badan Pusat Statistik mencapai 75,5 juta gabah kering giling. Jumlah ini sangat cukup menutupi kebutuhan beras nasional. Konsumsi beras per tahun, lanjut Heri, jika melihat data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, hanya sekitar 29 juta ton dengan asumsi penduduk 250 juta jiwa. Tim TVMU memberitakan. Dengan mengendalikan impor, pemerintah dapat melakukan penghematan senilai 50 triliun rupiah. Kegiatan impor juga dinilai hanya melemahkan petani. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah berupaya keras mengendalikan impor pangan. Menurut Amran, hampir setahun belakangan ini, kegiatan impor pangan Indonesia menurun. Upaya pemerintah ini membuahkan hasil. Lantaran berhasil menahan laju impor, kata Amran, pemerintah menghemat devisa 50 triliun rupiah. Beras menjadi salah satu komoditi impor yang berhasil ditekan. Amran mengklaim bahwa Kementerian Pertanian bersama TNI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perdagangan serta Bulog telah berupaya keras mengendalikan impor beras. Begitu juga dengan bawang. Jika sebelum bulan Ramadan lalu ada rencana untuk mengekspor bawang, saat ini Indonesia sudah mengekspor sekitar 2.000 ton bawang dan tidak lagi mengimpor. Amran berharap perkembangan sektor pangan akan lebih baik. Dan Amran bertekad tetap mengendalikan impor pangan. Tim TVMU memberitakan. Beralih ke berita selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patris Rio Capella. Rio diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, Sumatera Utara. Sekjen Partai Nasdem Rio Capella hadir memenuhi panggilan penyidik KPK. Rio tetap membisu meskipun awak media menyapanya. Rio bergegas masuk ke gedung KPK dan menghampiri meja resepsionis KPK untuk mengisi administrasi kehadiran. Rio Capella diperiksa KPK sebagai saksi bagi Gubernur nonaktif Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, dan istrinya Evi Susanti.
Jadwal pemeriksaan untuk Patrice merupakan yang pertama kali. Pemeriksaan ini dilakukan lantaran penyidik KPK menduga Sekretaris Jenderal Partai Nasdem ini mengetahui perihal kasus suap Hakim PT UN Medan. Deddy Mussoni, TVMU memberitakan. Sejak dibukanya kunjungan bagi tahanan korupsi di KPK pada Hari Raya Idul Adha, keluarga tahanan tindak pidana korupsi ramai mendatangi gedung KPK yang berada di Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Dispensasi kunjungan tahanan KPK di hari libur yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha ini dimanfaatkan kerabat dan para sahabat tahanan tindak pidana korupsi. Salah satu kunjungan ini yaitu istri dan keluarga mantan petinggi Partai Demokrat Sultan Batugana. Wanita cantik yang anggun dengan baju gamisnya berwarna hijau itu terlihat membawa bawaan berupa pakaian dan makanan. Pengunjung lain nampak dari keluarga dan istri mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali. Meski Surya Dharma Ali ditahan di ruang tahanan KPK di wilayah Guntur, namun istri mantan Menteri Agama yang memakai gaun serba putih ini terlihat tegar untuk meminta surat kunjungan dari petugas KPK untuk bertemu suaminya. Hingga waktu batas kunjungan ada pembatasan, namun masih saja para pengunjung dari keluarga tahanan KPK itu terus berdatangan. Deddy Mussoni memberitakan dari Jakarta. Terkait dua musibah pada pelaksanaan Haji 2015, jatuhnya kren dan tragedi Mina, pimpinan pusat Muhammadiyah mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TVMU. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban dan memberikan imbauan kepada pemerintah Arab Saudi agar memperbaiki manajemen pelaksanaan haji dan umroh demi kelancaran para jemaah. Berikut pernyataan eksklusif dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Hajrianto Tohari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 1436 Hijriah di Mina. Kami sangat menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut, dan karena itu menyerukan kepada berbagai pihak, terutama kepada pemerintah Arab Saudi untuk dapat melakukan yang akan datang. Peristiwa yang terjadi untuk kesekian kalinya di Mina beberapa waktu yang lalu, terjadi juga kebakaran tenda di Padang Arafah, dan juga pada musim haji ini kecelakaan yang terjadi atas robohnya kren di Masjidil Haram yang memakan korban jiwa dalam jumlah yang cukup besar, serta peristiwa tragedi Mina yang terakhir yang menelan korban lebih dari 750 jiwa yang sedang menunaikan ibadah haji, harus benar-benar dijadikan sebagai bahan yang utama bagi penyempurnaan dan perbaikan manajemen haji pada waktu-waktu yang akan datang. Umat Islam di seluruh dunia senantiasa memberikan harapan yang sangat besar agar supaya
jamaah haji dan juga jamaah umroh yang jumlahnya jutaan umat Islam dapat memperoleh pelayanan yang cepat, aman, dan nyaman dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh sejak kedatangan para jamaah di Bandara Jeddah. Manajemen pelaksanaan haji harus benar-benar dapat disempurnakan, diperbaiki, agar jatuhnya korban dalam skala masif seperti yang sekarang ini terjadi tidak akan terulang lagi. Kepada segenap umat Islam di seluruh dunia pada umumnya dan umat Islam Indonesia pada khususnya, hendaknya menerima musibah ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindarkan kecenderungan untuk saling menyalahkan, saling menuding, dan saling mencari kambing hitam, melainkan menjadikan tragedi ini sebagai titik tolak bagi perbaikan pelaksanaan ibadah haji dan umroh pada masa-masa yang akan datang. Muhammadiyah meminta dengan sangat, langsung dengan lancar, aman, nyaman, dan tidak lagi memakan korban jiwa dalam kecelakaan-kecelakaan yang sebetulnya dapat diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan peristiwa yang sangat menggetirkan ini dan sangat memilukan perasaan dan hati nurani kita dalam kerangka ukhuwah Islamiyah benar-benar kepada hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh untuk mengusahakan perbaikan dan penyempurnaan. Sekali lagi, atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah, kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, dan kepada sanak saudara serta keluarga dari para korban, hendaknya dapat diberikan kesabaran dan ketabahan, dan yakinlah mereka yang menjadi korban dalam tragedi Mina ini akan menjadi orang-orang yang masuk golongan orang-orang yang meninggal secara syahid. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Segenap direksi dan kru TV Muhammadiyah mengucapkan bela sungkawa atas musibah haji 2015. Saya Boy Aditya dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.